Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, kita boleh ada di hari Rabu 16 April 2025 untuk semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Mengawali seluruh aktivitas kita, marilah kita merenungkan firman Tuhan lewat renungan harian keluarga Gemim. Kita menyiapkan hati kita, mari berdoa. Ya Bapa di sorga, terima kasih untuk hari baru anugerah-Mu. Kami boleh ada dalam keadaan sehat dan diberkati. Dan saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau berkati kami. Kami memahami firman dan melakukannya. Kami sambut firman-Mu demi Kristus yang adalah firman kehidupan. Amin. Bacaan firman Tuhan saat ini terambil dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 21 dan 22. Begini firman Tuhan. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.' Jawab Pilatus, 'Apa yang kutulis tetap tertulis.'" Demikian firman Tuhan. Tema perenungan kita, apa yang kutulis tetap tertulis. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Imam-imam kepala orang Yahudi memprotes penulisan yang dilakukan Pilatus pada salib Yesus Kristus, Raja orang Yahudi. Mereka merasa terganggu dengan pernyataan tersebut dan meminta agar tulisan itu diganti. Mereka tidak ingin Yesus Kristus disebut Raja, karena menurut mereka itu adalah tuduhan palsu. Tetapi Pilatus dengan tegas menjawab, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Apa pesan yang dapat kita renungkan dari pernyataan Pilatus ini? Meskipun ia tidak menyadari dampak rohani dari apa yang ia tulis. Pertama, Pilatus meskipun ditekan, tanpa sadar menulis sebuah kebenaran yang lebih besar daripada yang ia pahami. Yesus Kristus memang adalah Raja segala raja. Meskipun ia tampak lemah dan terhina di kayu salib. Kebenaran tentang siapa Yesus Kristus tidak bisa diubah oleh manusia. Tidak peduli betapa kerasnya manusia berusaha menolaknya. Kebenaran tetap tertulis dalam sejarah. Dan kebenaran itu adalah Yesus Kristus, Raja yang memerintah dengan kasih dan kebenaran. Kedua, melalui peristiwa ini, kita melihat bagaimana Tuhan Allah bekerja melalui segala situasi untuk menggenapi rencananya. Meskipun Pilatus mungkin tidak tahu bahwa tindakannya menulis Raja orang Yahudi menjadi bagian dari penggenapan nubuat dalam Perjanjian Lama, tetapi itu adalah bagian dari rencananya. Tuhan Allah bekerja dalam segala hal untuk menyatakan kebenarannya dan menyelamatkan umat manusia. Ketiga, Pilatus berkata, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Mengingatkan kita untuk juga tetap teguh pada kebenaran firman Tuhan. Banyak tantangan, godaan, bahkan ajakan untuk mengubah kebenaran firman Tuhan akan datang dalam hidup kita. Namun, seperti Pilatus yang dengan tegas mempertahankan apa yang ia tulis, kita pun harus mempertahankan kebenaran yang ada dalam Alkitab. Firman Tuhan tidak berubah dan kita harus hidup menurutnya dengan keyakinan yang penuh. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, firman hari ini mengajak keluarga Kristen merenungkan kebenaran yang tidak dapat diganggu gugat ini.
Yesus Kristus adalah Raja. Apa yang dunia coba ubah atau hilangkan, kebenaran tentang siapa Yesus Kristus tidak akan berubah. Apakah kita hidup sudah sesuai dengan kebenaran ini? Apakah kita teguh berani berdiri teguh pada firman Tuhan di tengah dunia yang semakin meragukan kebenaran? Marilah kita selalu mengingat bahwa apa yang Tuhan Allah tentukan tetap tertulis dan tidak akan berubah. Dan keselamatan yang Ia sediakan tidak pernah berubah. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman di hari ini. Biarlah kiranya kami tetap teguh berpegang pada kebenaran bahwa Kristus adalah Raja. Ia adalah Juru Selamat dunia ini. Biarlah kiranya kami tetap terus hidup dalam komitmen iman yang sungguh. Tetap setia meskipun diperhadapkan dengan berbagai tantangan. Terima kasih atas firman-Mu saat ini. Saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan tuntun sertai berkati semua kami yang boleh mengikuti renungan harian keluarga Gemim lewat Gemim Maranatha Perslatin Channel. Baik jemaat Gemim Maranatha, tapi juga kami yang boleh mengikutinya. Tuhan pilih kami ketika Engkau mendapati ada yang sebentar bergumul karena sakit, bergumul karena berbagai persoalan hidup. Kiranya kami tak mau datang kepadamu sebagai sumber pertolongan. Sembuhkanlah yang sakit, kami akan kelegaan bagi yang berbeban berat. Sehingga syukur terus kami naikkan hanya kepadamu ya Bapa. Kami juga berdoa bersama mereka yang boleh bersukacita, yang boleh menikmati ketambahan usia kelahiran pernikahan di hari ini, yang boleh menikmati berkat Tuhan lainnya. Kiranya kami tetap percaya pemeliharaan Tuhan selalu nyata. Berdoa untuk pemerintah bangsa negara kami, Engkau berkati. Berdoa bagi pemimpin gereja, Engkau menolong kami untuk kami tetap setia tekun untuk terus memberitakan Injil. Berdoa bagi mereka yang mengalami tantangan hidup yang berat, mereka yang mengalami musibah, bencana alam, mereka yang kekurangan makanan. Biarlah kiranya Tuhan, mereka tetap boleh terus menikmati kasih Tuhan sebagaimana yang kami alami. Ya Bapa di sorga, kami tetap mau menaruh kehidupan kami hari ini, esok, dan seterusnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati terus pelayanan tim multimedia Jemaat Gemim Maranatha Paslaton lewat channel Gemim Maranatha Paslaton. Biarlah kiranya kami tetap terus memberi yang terbaik lewat pelayanan tim multimedia. Terima kasih Bapa. Ini kami yang bersyukur dan yang bermohon. Dengarkanlah permohonan kami. Demi Kristus, Kepala Gereja, kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian keluarga Gemim saat ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Gemim Maranatha Paslaton lewat like, share, dan subscribe. Kiranya boleh menjadi berkat. Salam damai di hati.